Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gaus Dan perkenalkan, nama saya Fadil Asmi. Jadi kita di sini akan menemani kalian selama satu jam ke depan buat sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang karya kehidupan kuliah mungkin ataupun yang kehidupan sehari-hari bersama rekan kita yang tamu juga di depan itu narasumber. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Barok. Rumah saya tinggal di Somal, Malang. Saya juga mahasiswa semester 5. Ya, sehariannya apa mas selain jadi mahasiswa? Selain jadi mahasiswa, kadang bantuin ngerjain tugas teman dari joki. Oh, jadi dia terima jasa joki tugas dan kebetulan dia jurusan IT. Jadi dia bisa lah kayak ngedit komputer gitu, agak jago gitu. Gimana? Kan masih mahasiswa ya, berarti mahasiswa. Kayaknya gimana sih caranya kita tuh jadi mahasiswa bisa sekali mas, soalnya yang banyak dirasakan oleh mahasiswa kan karena mungkin kita lepas dari dunia kerja, itu bagaimana cara kita menghasilkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, banget. Ya buat ibarat uang jajan lah. Iya. Misal buat tambah uang jajan itu, misal kita punya kemampuan dari skill kita masing-masing. Misal kayak saya kan bisa coding gitu lah, ya, kayak terima joki buat kerjain juga, itu uang tambahan saya dari situ. Biasanya per joknya berapa mas? Bayaran? Tergantung tingkat kesulitan soalnya, tugasnya itu masing-masing. Tapi relatif Relatif. apa ada patokan? Enggak. Tapi biasanya ini mas, kayak buat terima jogja, masa kayak beda-beda kan sama orang lain, sama teman ada dibedakan semua disamain. Iya kayak Tetap sama. Bersama semua. ini nggak ada diskriminasi harga. Enggak. Gak ada ini ya, gak ada harga teman. Kan buat satu usaha itu justru teman tuh harusnya lebih mahal ya mas. Lebih mahal. Harus lebih mahal buat menghargai. Gak ada harga teman makin kecil. Berarti sistemnya tradisional. Teman dan teman. Ya juga ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan para mahasiswa di luar sana yang mungkin ngambil kuliahnya reguler, nggak bisa sambil kerja ya kan. Buat yang mungkin mohon maaf, mahasiswa kan semuanya nggak semuanya mampu, jadi kayak kadang kurang uang jajan kan, itu bisa menjawab pertanyaan bisa mengambil dari. Intinya kalian tuh harus kembali sendiri ya, Ya betul. kembali dari diri sendiri. Ada info juga katanya Mas Barok ini pernah main betul juga mas, pengalamannya nih, backstory-nya Mas Barok. Ya emang, nah dulu emang awalnya juga lihat, terus lihat temen saya dapat uang kok gampang, tertarik. Awalnya kan cuma iseng-iseng lah, dari iseng itu pertama biasa lah orang namanya judi, pasti awal-awal dikasih, itu kan ya udah kok kita habis Tapi kan ya masih lanjut, kadang-kadang saya main nggak ada, jangan ditiru guys. emang itu yang ditiru. Soalnya kalau kita video itu nggak ada habisnya, nggak ada habis semuanya. Masnya kan IT, pengetahuan mas tentang video online itu gimana mas? Polanya kata orang-orang pemain kan kayak Google itu ada polanya, ini udah dapet itu gimana, asli nggak mas? Itu nggak asli itu lah. Wah, jadi ini tuh cuma sugesti doang ya? Berarti soalnya kan namanya judi online, mainnya di online, itu mainnya di website. Iya. Berarti kan yang dalihin di permainan itu kan sistem. Berarti tetap mau dapet apa enggak tuh dikendalin sama admin kan? Iya. Nah, itu kemudian guys yang masih main judi jangan mau dibodohin sama admin. Admin mungkin tuh depo sekali dua kali dikasih kan. Ntar lama-lama juga yang lu dapet itu habis, malah bahkan bisa tepuk. Ini mas, kan judi online tuh haram ya. Haram. Kalau menurut mas itu gimana mas? Ya masalah uang haram apa uang halal itu kan tergantung pendapat masing-masing orang. Ya. Kalau misal orang
udah mepet terus udah dapat uangnya, udah ngerasain uangnya, itu nggak mikir halal apa haramnya. Kalau menurut Mas sendiri, Ya menurut saya sendiri tuh masih abu-abu mungkin, nggak belum belum mikir Tahu. yang namanya masih muda kan, Soalnya sama kan duit ya pasti. anak muda megang uang lebih banyak terus datangnya tiba-tiba kan seneng. Intinya dapat uang tanpa usaha gitu ya, Ya nggak sampai. tanpa capek lah cari nafkah. Ya mungkin kalau ditarik dari segi agama jelas itu haram, tapi ya mungkin uang haram pun juga terjadi juga nggak mas, kayak di dunia bank juga kan kayak Itu kan banyak ya riba. jadi kita ya udah toleransi kalau menurut dia mengambil jalan itu ya udah biarkan, karena setiap orang memiliki jalan sendiri kan. kan katanya kan tadi dijelaskan dari sistem, kan Mas sendiri dari IT. Kalau untuk pola-pola yang tadi hoax, Mas sendiri kan pastinya paham kan bagi juga. Ya. Mengapa Mas masih memainkan? Soalnya misal di dalam itu, misal kalau dipikir, itu menurut saya daripada orang IT pasti bakalnya dapat. Cuman kan nggak tahu waktunya di mana, waktunya juga kapan belum tahu. Jadi misal kita dapatnya berapa, ya itu sesuai sama yang kita uang masukin ke sistem itu. Ya paham, jadi intinya sedang merubah itu. Iya. Tapi sebaik-baiknya kita menggunakan modal, kita akan kembali. Iya, bakalnya kayak gitu. Bahkan ya kita bahkan rugi. Ya, kalau nggak konsisten. Iya. Tapi saya pernah mendengar teman-teman juga yang pernah main, katanya orang yang main judulnya itu nggak semuanya itu mencari buat dapat, kadang ada yang senang cuma permainan doang, kayak musik cuma buat main kan, suka sama apa namanya mahjong gitu, suka main doang lihat pesan-pesannya. Katanya ada yang bener yang kalau Mas juga merasakan gitu. Ya, soalnya itu menurut saya pribadi ya, karena kan saya juga main. Ibarat main, kita uang modal nih awal misal 50.000, kita main di taruhan misal ibarat 1.000 lah, ya 1.000 rupiah. Dari uang 1.000 rupiah bisa jadi pecat misal 50.000, itu kan cuma sekali pencet. Berarti kan senang karena berkali lipatnya. Nah, yang saya tanya kan berarti kadang ada orang yang suka cuma mainnya doang, habis mau dapat terserah, intinya yang penting dia main gitu. Ya, soalnya kan misal pecahan besar, itu kan berarti kan pecahannya lama. Sedangkan Tahap lah kalau uang yang pecah itu kan misal kayak tadi yang Masnya bilang itu kan di mahjong itu kan ada kalinya, misal di luar itu kan kalinya dari 1, 2, terus 3, habis itu 5. Misal sekali pecah kali 1, 2 kali pecah kali 2, 3 kali pecah kali 3, 4 kali pecah masuk. Misal di bet 1.000, ibarat di logo lah paling besar, pesan paling besar di bet 1.000 kan jadi 3.000, misal 3.000 dikali 5 kan langsung 15.000 ya. Misal berkelanjutan dari itu terus kan bisa cepat. Mungkin dari segi orang yang main, misal pecah kayak gitu lama kan jadi senang, padahal nggak mikir dari segi modalnya berapa. intinya pas dia dapat sedikit pun, kalau itu dalam konteks dapat dia bakal senang kan, bakal lupa sama modal yang udah dikeluarin gitu ya. Berarti bahaya juga intinya kayak Berarti dulu tuh bisa dimainin karena emang seneng aja gitu ya. Iya. kayak candu, dia dibilang candu. Kalau rokok bisa candu kan ada sebab nikotin lah. Kalau berarti emang udah merangsang di pikiran orang aja, pahamin gitu. Nah, ini Masnya kan berarti tadi semester 5 ya. Semester 5 lah itu kita buat para maba mungkin, atau buat anak-anak yang masih SMA, buat SMK sama kuliah, bisa kita tanyain menurut Masnya yang enakan teman kelas enak apa dosen enak? Menurut saya pribadi itu mending dosen enak. Soalnya misal di dunia perkuliahan awal masuk emang pada nggak kenal sana sini, nah nyari relasi lah. ya kumpul. Tapi kalau misal masalah tugas itu udah masalah sendiri. Ya mungkin semester 1 masih banyak tugas kelompok Ya. teman-teman.
Tapi buat semester yang udah melangkah, Mbak, ini mau tanya, kalau tugas yang berbasis mandiri itu mulai dari semester berapa? Ya dari semester 1 itu udah mulai, terus tugas kelompok juga ya mesti bakal sampai semester 7. Itu tergantung tugasnya, kalau proyek banyak kelompok ya. Kalau proyek akhir kebanyakan ya kelompok, kalau misal bebannya berat. Terus kalau misal tugasnya tertulis apa bikin proposal lah, laporan gitu. Nanti semester 5 pasti udah bisa nasional. Kita mendapati banyak cerita dari anak-anak itu semester awal tuh kita udah bisa kenal mereka banyak yang keberatan yang mas tuh pandangan jadi pembuatan jurnal semester 1 tuh kecewa mas. Ya menurut saya itu benar, soalnya kan dari saya sendiri tuh dapat buat latihan jurnal itu setelah, soalnya kan angkatan saya itu kan dapat kurikulum baru, terus skripsi itu kan diadakan, soalnya kan itu kan lomba nih, jadi ada banyak pilihan kayak bikin penelitian, bikin artikel itu kan bisa. Terus misal dari semester 1 udah dapat apa udah dikasih sama dosen suruh bikin jurnal itu buat latihan, soalnya biar gak kaget. Berarti rumor untuk itu benar ada atau punya ide sendiri aja? Sebetulnya itu gak dihapus, masih ada, cuman banyak pilihannya. Mau lihat dari segi mahasiswa lah, misal skripsi kan menurut mahasiswa jadi beban lah, soalnya banyak, terus pusing, itu banyak. Misal kayak saya kan misalnya IT, bisa bikin aplikasi, kalau aplikasinya itu sesuai sama dari yang dikasih dosen lah, sesuai. Kalau misal dapat di ACC, ya udah kita udah skripsi, itu dari tugas kita mungkin semester 1 bikin project terus sesuai sama di skripsi bisa diajuin, itu udah skripsi. Tapi kalau pilihan buat tugas akhir saya skripsi kayak misal proyek dari kampus mana itu cuma kamu terapin apa yang kamu dan kamu punya Kayaknya itu semua kampus bisa. kayak mungkin di kampus-kampus ini kan umumnya misal ini subjek jurnal sampai tingkat berapa gitu, kalau APC kan bebas lewat subjek jurnal itu kan yang mungkin kan gitu, kayaknya di semua kampus lah. Kalau di kampus-kampus lain itu apa enggak, apa emang harus ada kampus yang cuma lu itu jalur itu doang? Ya itu masing-masing. Kita kan misal daftar kuliah kan ada jalurnya masing-masing. Kayak misal ada jalur reguler, terus KIPK, terus beasiswa. Ya, kalau misal beasiswa ya dilihatnya dari itu kayaknya prestasi. Kayak misal mau bikin skripsi kita bisa aja, terus mau bikin hasil lah. Apalagi misal jurusan saya kan IT, itu ada RPL. Kalau misal RPL itu kayak bikin aplikasi. Kalau misal TTG itu kan teknologi berguna, kita bikin aplikasi terus bisa dikembangin di desa apa di pemerintah mana, itu bisa langsung diangkat, bisa. Kalau misal habis TTG itu kan banyak pilihan, ada publikasi, TTG, RPL, penelitian, artikel. Tapi kalau misal bikin artikel itu kan harus diangkat dari atasnya, di ACC apa enggak. Kembali lagi kalau misal bikin hasil dari karya kita sendiri, itu kita harus ACC apa enggak, misal dari dosen, terus dari dosennya tetap kayak ke rektor, di ACC apa enggak. Nah terus kalau misal RPL itu kita bikin sistem di mana sistem itu bisa digunakan sama pihak Google, ibarat udah legal lah. Sedangkan kalau misal mau bikin RPL udah legal, itu kan kita harus bayar ke Google kayak tiap bulannya apa tiap tahunnya langganan, itu kan perlu banyak waktu lah. Jadi kan masa IT ya, dan kan tuh di sosmed sekarang dan banyak yang diakses
misalkan ada pemerintah yang ingin menggalang dana katanya, terus dan orang-orang luar yang ingin menggalang dana ke Aceh, kita harus menggunakan KTP. Enggak, Iya, apakah sebenarnya bukan kayak ini yang mau ngeklaim bantuan tersebut, warga yang mau ngambil bantuan harus tunjukin KTP katanya, bukan yang mau menggalang. Nah, terus kalau tunjukkan KTP, Orang mau kebanjiran kata gue mah. iya nih kita kebanjiran nih. KTP hanyut, KTP-nya ada di lemari, hanyut, bangun hilang. tidur udah hanyut. Udah, ini emang politik Indonesia tuh hancur. Kayak ini yang dari Elon Musk apa? YT Starlink Starlink kan, selama aja sebulan. dikorupsi kan, dipungli kan. Nah, kalau pemerintah ingin membuka dinas untuk masyarakat, kan saya gini, itu apakah ada kemungkinan besar manipulasi data atas bantuan sosial tersebut? Kalau misal manipulasi data itu sebenarnya nggak ada. Harusnya misal kalau udah punya KTP, itu kan data diri udah disimpan di sistem. Data itu kan udah disimpan sama negara. Sedangkan nicknya orang-orang satu Indonesia kan nggak mungkin sama. Setiap daerah juga kan angkanya beda. Terus kalau misal mau dapat bantuan, terus yang ambil bantuan donasi itu harus nampilin KTP, kenapa nggak harus dari datanya misal dari RT, apa kepala desa, kan bisa. Itu kan kalau datanya masih ada, Mas. Masih ada, kalau data yang nggak ada gimana, Mas? Jelas-jelas yang ditampilin di media juga kan, yang jadi gerak para netizen kan, ditampilin media kan asik bener-bener ke rendam air semua tuh, banjir bandang sampai truk juga numpang ke truk yang lain, intinya parah lah. Otomatis kan orang buat nyelamatin diri aja kadang kan nggak sempet, apalagi buat nyari dokumen buat disimpan kan, gitu aja. Kalau misal susah kayak gitu, mending misal nggak usah RT lah. Kayak misal kayak gitu kan kita nggak tahu RT-nya itu masih ada apa enggak. Nah itu saya guys, mohon maaf, udah RT-nya masih itu kalau enggak juga kita nggak tahu kan. Nah ini aja bahas yang Starlink itu kan dipungli per jamnya juga 20.000 itu di edaran di sosmed. Nantinya ada lah viral, katanya dipungut biaya 20.000 per jam, padahal dari sononya gratis kan. Lah ada satu pihak, nggak tahu dari pihak mana, katanya ngeluarin kayak omongan diambil pajak, diambil biaya sekian tuh buat isi ulang pulsanya, sedangkan katanya Starlink itu udah pakai pulsa karena langsung dari satelit. Menurut mana bener nggak itu? Karena kurang tahu nih, kurang mengikuti juga berita itu. Kalau misal urusan pungli itu kan kita nggak tahu lah itu buat apa sebenarnya. Soalnya kan kita hidup di Indonesia udah tahu lah. Ya udah umum lah, Udah umum masalah kayak pungli, korupsi itu kan udah paham. Udah internasional berarti. Iya, udah terkenal lah Indonesia. Kalau misal masalah kayak gitu kan harusnya kan pembayaran. Terus ibarat tagihan bulanan yang tiap bulan itu kan dari pihak Starlink-nya sendiri. Sedangkan kalau misal pihak Starlink-nya sendiri itu kan nggak mesti menetap di Indonesia terus. Harusnya kan ada perwakilan dari pihak orang Indonesia, ibarat jadi admin. Kayak di IndiHome itu kan ada admin. Dengan kayak gitu kan dapatnya kan pesannya itu kan ada yang tagihan online, apa lewat dari link, apa lewat kita top up itu kan bisa. tapi langsung dari pusat itu ke Starlink itu jaringan gratis yang nggak perlu diisi ulang gitu. Itu jaringan dari satelit katanya. Nah, yang dipermasalahkan itu kan ditarik dong, sedangkan dari Starlink itu benar-benar gratis. Dari yang ngasih pun, dari Elon Musk-nya pun dia nggak mau biaya, emang kan gratis buat yang terserah di sana, buat Aceh. Nah itu kan berarti kan para oknum itu kan berarti kan bisa mengambil kesempatan di tengah-tengah bencana. Itu berarti kan memang orang ini, negara ini rusak ya, satu karena pemimpin yang rusak, dan kedua juga karena ya orang-orangnya juga menurut saya. Iya, bisa dikatakan ya bener kata anak-anak muda sekarang, sedikit sekali tapi malah jadi WNI gitu kan. Bener, saya setuju kalau gitu. Mohon maaf ini jangan ditulis. Ada pelanggaran juga ya. Tidak apa-apa lah.
bahas-bahas. Kita juga negara ini kan demokrasi, kita juga berhak dong ngomong tentang negara. Nas gimana kayak kamu tahu gitu? Harusnya misal kita logika aja kan, misal ada bencana, apalagi kan banjir bandang, otomatis listrik mati, Artinya semua elektronik itu padam lah. padam, terus kayak Dari sinyal juga. sinyal, terus banjir bandang kan yang kita utamain ya udah diri kita sendiri, nggak mungkin kita mau banjir kita nyari HP lah. Mungkin kalau misal kayak gitu itu harusnya kan yang punya alat-alat elektronik itu orang-orang besar, kayak pemerintah. Satu, tinggalnya di pusat kota, ibarat di pusat kota, rumahnya besar-besar, tinggi-tinggi, itu yang punya. Mungkin dari pemungutan biaya itu yang katanya pajak buat Starlink itu ya buat dari pemerintahannya sendiri. Ya buat ini lari ke oknum lah ya. Yang namanya hukum itu kan berarti udah nggak bener ya, hukum liar. Nah, ya intinya kita cuma ini kita cuma berpendapat, berarti sendiri. Kita juga nggak tahu apa medan dana yang siapa, orang kita nggak tahu sampai sana. Intinya ya dari kita semua intinya try for action akhirnya. Semoga lekas membaik dan pulih dan berbelasungkawa buat semua korban lah. Semoga keluarga yang terkena bencana bisa sabaran. Bahas lagi ke kuliah yang muter lagi ini ya, kita mahasiswa kita tuh maba nih, kita maba berdua maba di kos, kita maba, jadi kita tuh masih bisa dibilang newbie lah, bot banget sih masih kuliah. Kita buatnya UI, kita disuruh bikin daftar pustaka, kita pusing nih. Nah ini kita mau nanya sama yang udah suruh gimana mas, kalau kan yang menjadi permasalahan dosen sama mahasiswa sekarang kan perkara AI ini asik nih. Misal di makalah nih AI, jangan dosen katanya punya ininya ada web tersendiri tuh, bikin apa itulah buat AI detektor gitu. Lah kalau kita proses misal buat makalah ketik per kalimat kan otomatis waktunya nggak bakalan 1 hari 2 hari lah. Ya kan makalah tuh ya banyak ada pendahuluan. Jangan dosen katanya punya ininya ada web tersendiri tuh, bikin apa itulah buat AI detektor gitu. Nah kalau kita proses misal buat makalah ketik per kalimat kan otomatis waktunya nggak bakalan 1 hari 2 hari lah. Ya kan makalah tuh ya banyak ada pendahuluan, ada kata pengantar lah. Ditambah Lah kalau kita cuman bukan satu makro doang. ya, nah kalau kita copy paste dari jangan kata dosen, kalau kita copy paste dari AI walaupun ada sumber daftar pustaka, kita parafrase di AI, hasilnya tetap AI juga, AI detektor tuh bakal masuk. Solusinya mas, kita udah pusing mas. Untuk masalah misal perkata terus kedetek dari website AI itu sebenarnya gampang. Itu yang kedetek itu kan biasanya tulisannya bawahnya ada merah. Oh, yang garis gelombang merah itu di bawah Ya. kalimat. Ya. Kebanyakan kalau misal langsung copy paste, misal kita tempelin di Word, kalau misal dari AI belum ada yang diubah, itu langsung merah semua. Kalau penyebutannya salah, Iya. formatnya gitu lah. Tapi kalau misal habis ibarat 3 kata aja, kita selingin dari kata kita sendiri apa ditambahin, itu otomatis belakangnya langsung nggak merah. Berarti udah lebih manis lah. Iya. Manis. Berarti ya benar kata teman saya juga gini mas. Misal kita kalau misal nyari materi di AI, misal buatkan materi dari buku tersebut, kan keluar nih materi, kita copy, kita paste di Word. Kan biasanya ada strip mas dari PPT, mungkin juga ada strip yang panjang kita. Katanya kalau kita cuma ngilangin tanda-tandanya itu pun udah mengurangi dari AI tersebut. Iya betul. Soalnya kan misal yang bikin satu orang buat masukin ke Google kan ada isinya juga. Ya kalau misal kita copy paste kan ibarat kita nyuri hasil dari orang. Plagiasi lah gitu.
tapi ini mas, di kampus saya ada satu masalah. Jadi dia tuh kan disuruh bikin jurnal artikel. Nah terus pas lagi bikin dia mengaku sendiri, katanya saya nggak pakai AI, saya pure dari pemikiran saya sendiri. Tapi pas dikumpulkan itu dosennya itu mau ngasih tahu kepada kalau mahasiswa tersebut ini kuliah AI semua mbak. Nah sedangkan dia punya bukunya kalau ada 300 lebih, baru teman-temannya ada apa namanya, ada sanksi lah, ada bantuan sanksinya. Terus dia juga seperti apa video. Nah terus gue udah tapi karena hasil akhirnya baru nah itu gimana maksudnya? Apa emang pemikiran kita ini AI? Apa AI yang salah? Nggak mungkin nih, gini Del. Dari bahasa AI kan bahasanya pakai bahasa akademik, bahasa formal kan. Dan jangan kita bikin makalah itu kan termasuk academic writing lah, bukan akademik. Yang sebenarnya ya jam 12 kalau kita pakai bahasa akademik, ya arsitektur bakal terdetek. Soalnya bahasanya pun sama yang dipakai. Kalau kita mungkin pakai bahasa manusia, yang bahasa kita pakai sehari, kalau kita bisa bikin ke makalah, nggak ini dong, artinya nggak cocok dong. Kan kita pakai bahasa aku kamu gitu kan, nggak agak bagus lah buat bikin makalah. Tapi pernah mas saya mas, kan saya bikin makalah. Nah terus aku campurin ke aku saya lagi jadi kan bahasa sendiri. ya gue campurin gue cantumin ke ini web yang cek AI gitu itu. Nah ke beberapa web itu hasil akhirnya tuh beda-beda. Ada yang 20%, ada yang 60%. Nah itu saya bingung. Ini kalau buat bikin pakai yang ini, tapi kalau dokter pakai yang ini apa aja dong? Iya. Kayak gimana sih caranya? Padahal kita udah buru-buru, udah parah fase, terus udah dicek semua biar kayak tapi tuh di beberapa web ada yang beda-beda hasil akhirnya. Kalau misal untuk masalah pengecekan kita kompetensi dari AI itu benar dari kata Mas Rafi tadi, mending kita pakai bahasa kita sendiri. Otomatis kalau misal pemikiran maju baru, kalau misal bikin kayak gitu kan mending pakai bahasa baku sesuai akademik, soalnya kan bikinnya sopan santun. Tapi kalau misal kita pakainya bahasa akademik, kita pakai kata baku, itu kebanyakan taunya dosen kita dari AI. berarti intinya harus 50-50 lah antara bahasa akademik sama bahasa sendiri lah. Iya. Tergantung apa yang dibahas kan. Jadi akademik writing itu juga sebenarnya bahasa formal. Ya soalnya dari pengalaman saya itu dosen pernah bilang, katanya kalau misal bikin artikel beberapa kata itu diselingin pakai bahasa kita sendiri, itu nggak apa-apa. Ya, kayak yang gua ngomong Del, harus 50-50, nggak bahasa itu nggak kaku banget, harus baku. Soalnya dari temen gue juga pernah bilang kan, kalau lu mau seusaha apapun, kalau lu pakainya bahasa akademik, ya bakalan AI itu bakalan tetap ada. Soalnya AI juga pakai bahasa itu. Lah, cara kita buat ngurangin itu ya mungkin bener kita harus ngurangin tanda-tanda dari AI. Ciri khasnya dari AI itu biasanya ini pengulangan kata, kayak misal sehari-hari, terus kayak ya intinya kata-kata berulang-ulang itu yang ada kata yang ada stripnya itu. Nah itu kita kalau kita ganti itu aja, misal berhari-hari nih, sehari-hari deh dia melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kita hapuskan stripnya, terus kita ganti kalimat jadi keseharian, dia melakukan aktivitas yang kesehariannya gitu. Itu udah mengurangin agak banyak kayaknya. Soalnya udah beda bahasa, udah beda kalimat. Intinya ya simpang siur lah ini. Ya dari gua sendiri kuliah nih kan, gua sendiri kuliah yang di akhir semester 1 ini, gua belum menemukan
bener apa salahnya gimana. sebenarnya gue ngambil itu salah bener, belum ada keseriusan gimana, kayak apa ya, masih kadang masih saya sendiri kan pribadi kerja kadang pemikirannya gini mas, kalau kerja kepikiran tugas, kalau kuliah pemikirannya kerja gitu. Itu kebanyakan mahasiswa baru emang kayak gitu. Dari saya sendiri aja jujur, semester 1 IPK nggak ada 3. Berapa mulai di bukannya sekarang nih? IPK. IPK masnya berapa nih semester 1? Dari IPK dari semester 1 sampai semester 5 itu bahkan belum ada 3. Berapa? Semester 1 itu 2,7. Mantap banget. Semester 2 2,8. Ya, ada peningkatan 1 lah, 1,1 lah. Semester 3 2,9. Ya, naik lagi 1 lumayan. Komal. Yang paling gede itu semester 4. Berapa tuh? Naik cuma 0,05. Mantap banget. Udah. Jadi contoh teman-teman. Udah. Lagi tadi bahas IPK ya. Ngomong-ngomong kok bisa IPK masnya tuh jadi segitu tuh gimana mas ceritanya mas? Dari semester ke semester. Masih ada penyebabnya apa? Kayak masalah percintaan biasanya lah, biasa lah, cinlok lah ya. Apa masalah pekerjaan, apa masalah eksternal hidup, apa lah. Terus kenapa juga bisa naik? Untuk masalah IPK terus nggak ada 3. Soalnya saya pertama tugas itu 1 semester kan per matkul biasanya dikasih 8. Terus saya 04. Nggak saya kerjain. Oh, capek apa malas? 1 pusing. 2 itu telat. Sibuk. Ya Apa? Ada lah ini kesibukan, ada lah mungkin secret lah kesibukannya yang tahu. Oh, ini ngomong-ngomong orang ini tuh ini pengacara dia, pengangguran banyak acara. Ya intinya jangan ditiru lah dari sisi keburukannya mungkin yang tadi kita itu jangan ditiru. Intinya kita itu ngambil motivasi itu nggak harus dari motivator, nggak harus dari orang yang baik, kita juga bisa ngambil dari pengiriman baru. Karena kadang orang yang udah lewatin kehidupan yang buruk itu lebih bisa kita tanyain sebaiknya gimana, ya lebih bisa ngasih solusi lah. Ada pepatah mengatakan Apa nih? janganlah yang tahu meremehkan sebuah nasihat walaupun itu dari anak kecil. Kira anak kecil. Selagi itu baik digunakan dalam kehidupan. Nah ini di ngomong-ngomong kehidupan nih, kehidupan di Indonesia nih, udah katanya kan Indonesia nggak maju karena orang-orang itu sibuk. Intinya agama, mohon maaf bukan. Ya omongan kita emang agak kontroversi, cuma kayak orang ya agama tuh, jalan agama itu kan suatu kewajiban setiap manusia lah. Ya, agama apapun dia wajib lah. Nah, kesimpulannya Indonesia sedang mengalami krisis otoritas. Yang enggak, ya agama itu wajib dijalani, cuma kan yang enggak baik itu yang fanatik. Agama ya teman-teman yang kayak dari mungkin petinggi agama lah, kayak para yang mengeluarkan kesadaran. Kenapa Anda begitu peduli mengembalikan ekosistem awal? Itu kan udah melenceng dia dari agama sendiri, kan suruh menjaga alam kan, terutama dari Islam juga artinya apa? Keselamatan kan. Nah, dari pertanyaannya kenapa mengembalikan ekosistem awal, jelas-jelas ekosistem itu bagi alam kan pentingnya nggak Del? Pentingnya nggak? Karena sumber potensi oksigen kita udah berkurang. Dan dia kan petinggi agama nih, disebutnya juga Gus, sampai dia tuh mohon maaf ketua PBNU, pimpinan besar itu bukan, ya itulah. Tapi dia sendiri kayak mempertanyakan hal yang udah jelas manfaatnya apa gitu. Seharusnya yang seharusnya tuh dia sendiri tuh tahu
dan tahu bahwa ekosistem itu penting. Kenapa ditanyakan? Sedangkan misal masalah ekosistem di Indonesia Ya, itu kan yang jaga bukan dari penting-penting lah, ya tetaplah kita semua orang masyarakat tetap Indonesia. semua orang. Itu kan masalah dari masyarakat kayak kita ibaratkan masyarakat kecil, bukan dari anggota pemerintahan lah. Maksudnya kan dari penting-penting itu kan harus jadi contoh. Ibarat Ya bener omongannya sih, ada bener juga. Yang harus jaga ekosistem nggak harus pejabat, tapi nggak fair. Walaupun kita masyarakat juga kadang kita merusak lingkungan, karena kita buat dapat barang kita promo juga ini kan masih polusi udara kan, kayak kita naik kendaraan juga kita termasuk merusak lingkungan, benar juga merusak. Emang nggak fairnya gini, pemerintah harus gitu, tapi kan mereka yang ngatur semuanya kayak pertambangan apa udara kan pertambangan kan kita kayak bakar sampah. Enggak, pertambangan kalau apa namanya kelola dengan baik ya, setiap warga Indonesia itu apa namanya Subur lah, sejahtera lah. tapi nyatanya Intinya ini deh, kayak beli bisa negeri yang kaya itu cuma sekedar nama doang, kekayaannya yang udah lari ke warga pribumi. iya kan katanya pemerintah juga ingin membuka donasi kan iuran yang itu nanti jadi Jadi ya tapi kan korupsi masih dipegang pemerintah. enggak, berarti kesimpulannya nih pemimpin kita bukan moderat. Moderat Jelas, kalau menurut saya gua nih nggak setuju. nggak moderat satu. Ya terserah menurut kalian gimana, itu ya gua mungkin nggak moderat. Ini- Kenapa gua bilang nggak moderat? Pandangan kita ya guys. Ya pandangan kita nggak usah dijatuh. Kalian juga boleh berpendapat peran kalian berapa gimana pemerintah Indonesia. Kita ya kenapa gua bilang nggak moderat ya, karena dari sekian banyak oknum itu mereka memikirkan kepentingan individu dia sendiri, sedangkan dengan tanggung jawab dia yang mengatur semua rakyat kan. Ya nggak fair aja. Apa ya? Kalau susah, kita mau debatin kayak gimana pun nggak bakalan kelar kemarin. Yang ada tahun ke tahun itu makin parah, gue yakin. Kembali lagi ke topik awal. Menurut Mas gimana tadi terkait ya ekosistem ya? Ya, Nah kan sedang di Indonesia itu kan sedang mengalami krisis otoritas. Banyak ulama atau bukan ulama sih, lebih tepatnya yang Gus. Dia hanya memiliki label enggak. Pengertian gue dulu apa nih? Gus. Ya, Dia tuh kenapa orang bisa dipanggil Gus? menurut saya kenapa orang bisa dipanggil Gus karena dia memiliki ini julukan dari bapaknya karena bapaknya seorang kiai. Sedangkan Gus itu kan dia belum bijaksana karena orang yang bijaksana itu dikatakan oleh umur 50 tahun ke atas. Sedangkan orang itu sekarang tuh masih umur 20-an. Dia hanya memiliki segelintir atau sebuah pemahaman kecil tapi menjadi sebarluaskan dengan kata-kata public speaking bagus. Di public speaking bagus walaupun isi salah tapi penyampaian yang benar. Penyampaian itu kayak dapat dipercaya. Mungkin dengan SDM kita yang banyak yang fanatik itu gampang ke distract dengan kata-kata mutiara, kata-kata hal tersebut. Kata mutiara, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa mas? Iya, Kata-kata lagi. Enggak. Jadi, masnya mungkin dari sekian banyak. Ada yang masih kalau saya pribadi saya agak tuan kan. Kalau pribadi kurang suka. Kalau masa ada satu toko mungkin toko yang namanya kayak motivasi ataupun apa gitu. yang saya jadiin motivasi bukan masalah kita tinggal di Jawa Tengah, apa di Pemalang, apa dekat Pekalongan. Ya, Itu kan kita lihat contohnya yang di Pekalongan itu kan yang terkenal itu kan ada Turki. ya. Itu berarti habis ya, beda dengan Iya.
itu kan banyak keturunannya. Sedangkan walaupun dia ibaratkan Pekalongan itu kan bukan kota besar kalau misalnya dibandingkan sama kota-kota lain, tapi kenapa banyak ibarat ulama-ulama besar yang percaya, yang berguru sama Bu Gusti. Soalnya walaupun dia dari ibarat ulama petinggi besar dari tokoh Islam, tapi dia netral. Jadi ya intinya bisa dikatakan ya moderat lah, di tengah-tengah lah, nggak fanatik kanan atau fanatik kiri ya. Bisa juga itu. Tapi ya mungkin masih banyak tokoh-tokoh yang baik, itu yang saya kurang tahu aja, kurang mendalami. Terus dari hadis itu yang masnya kayak termotivasi lagi. Yang bikin saya termotivasi dari misal contohnya itu Habib Lutfi, walaupun dia ibarat tokoh ulama besar, tapi sama masyarakat kecil itu masih mau membantu, nggak lihat pandang bulu lah. Ya, yang Mas jual apa Mas? ST. Yang mana itu? Yang mana itu? Yang mana dulu tuh? Jangan terlalu jelas. Yang Ntar banyak yang nggak terima nih. Yang Banyak mana? demo. Demo lu bentar. Demo. Oh iya bahas demo. Dia ngomong demo nih. Transfusi itu. Iya. Itu lanjut. Enggak, maaf. Enggak. Mohon maaf buat kita nggak bermaksud, kita cuma kita ngobrol aja, ngobrol. Bahasnya orang lah, ngobrol lah. Masalah demo. Ya mungkin ada benar juga, ada yang mereka nggak terima karena mungkin ya. Sebenarnya dari dua pihak tuh salah semua sih. Ada salahnya. Ini ada saling ada kekurangan lah. Gak cuma salah pihak doang, dari ya mungkin dari pihak stasiun TV-nya keluarin informasinya itu secara apa ya, secara belak-belakan lah, akhirnya pembahasannya itu kurang baik aja didengar, jadinya dari sisi apa namanya, sisi yang dikritik pada tertentu ya. Cuma yang dikritik kan salahnya itu cara menanggapinya berarti. Sedangkan yang kerja dapat info itu juga iblis. Justru itu membuat acuan lebih baik. Ya kita bahas beneran masalah tuh nggak ada kelarnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Yang bener apa Mas? Untuk masalah demo itu kan nggak mungkin yang ikut demo orang satu Indonesia. Ya lainnya berapa lah yang terasa. Soalnya ibarat orang Indonesia itu ada yang atulah sama problem di negara. Itu kalau yang insider, kalau yang apa yang di dalam namanya insider ya, bukan pernah dengar apa lupa ini lah. Intinya ada orang yang di dalam sama orang yang di luar. Kita kan memang di luar nih. Menurut Mas gimana pandangannya? Iblis bisa yang tadi kita demo yang melakukan tren. Nah, itu kan maksudnya yang mungkin ya pernah di pondok tuh banyak yang komen, banyak yang apa ibu bisa ya. Sedangkan ketika ada penyiar agama dia melakukan pelecehan, mencium anak kecil, tahu Yang kemarin, iya. ya. Kita nggak Jangan nyebut merah. sebut nama aja. Kita nggak sebut nama, kita cuma ya cukup tahu aja lah. Cukup tahu Mungkin aja. Nah, dari kalian udah pada tahu lah. dari situ bisa dilihat Mas perbandingannya ketika sisi dia tapi baik yang diterima, tapi ketika dia melakukan pada sisi kelima menurut Mas gimana? Kayak kan ada yang beragama itu melakukan kesalahan, tapi yang di sisi yang melakukan itu pada sisinya itu Kayak orang-orang Indonesia, walaupun ibarat contohnya kayak saya lah, itu kan nggak terlalu ibarat deket apa ikutin soal agama lah, tapi kalau ibarat walaupun kita asuh, kalau misalnya lihat kayak gitu, itu kan yang ngelakuin kayak gitu kan, itu kan ibarat tokoh besar lah di agama, apalagi itu dari pihak pondoknya itu sendiri yang ngelakuin kayak gitu. Artinya itu kan bukan sebagai contoh. Makanya orang pada demo, kenapa
ibarat pengasuh di pondok pesantren itu ngelakuin kayak gitu ke anak kecil. Kalau misal di agama Islam itu kan ada yang muhrim, ada yang enggak. Walaupun itu anak kecil kan bukan muhrim dia. Berarti intinya gimana? Kalau di omongan teman Islam ya ini kan yang melakukan itu tokoh besar, makanya pengaruhnya tuh luas. Kalau mungkin yang melakukan dari orang kalangan biasa ya mungkin sekedar di ini doang, sesuai hukum undang-undang doang kan, itu kelar, gak ada pembahasan dalam rame bilang gitu ya. Ini tergantung dari tokoh sama besar lah. Kalau tokoh besar ya pasti pengaruhnya lebih luas, harus bisa banyak dan ya intinya kita itu jangan terlalu, ya mungkin kalau kita kagum ke orang ya, atau kagum karena paras lah, kagum karena kebenaran, kagum karena pemahaman, ya jangan terlalu fanatik lah. Kita tetap harus, ya kita harus punya pendidikan itu, kita harus bisa baca apapun pendidikan itu lagi bener ya kita diri sendiri, nggak usah fanatik dengan orang lain. Berarti kesimpulannya setiap orang tuh harus memiliki prinsip, guys. Prinsip ya, Prinsip hidup. prinsipnya apa mas? Iya mas, prinsipnya mas ngomongin. Prinsipnya Iya. udah ada iklan lewat kan, Kita di tempat umum jadi kita memaklumi lah. kita juga di sini ya Brian, bahasa Jawanya Brian itu berbagi. Nah, kita di Pak Gunung ya kan, kita belum punya studio nih, gimana ada yang mau abang studio biar kita aja ini gas dan channel tugas bisa kan, Harus moderat nih, jadi kalau ada orang lewat kita nggak boleh marah-marah. iya Ya, soalnya kita juga salah di tempat umum gitu loh. nggak salah juga orang kita dibeli Iya. Bayar. bayar Itu gue nggak prinsip mas sama. prinsipnya berat. Walaupun Banyak kan ibarat nih gue dengerin dari tadi kalau nih, misal Mas. anak muda itu kan jarang ngelakuin yang harusnya dilakuin, masih di jalan yang salah. Kenakalan remaja. Soalnya kan masih remaja mau dewasa, Mencari jati diri ya. iya itu mencari jati diri. Kayak pepatah itu kan bilang muda cuma sekali, Ya, harus dinikmati. tapi kalau nikmatinya terlalu berlarut sampai tua Mas. Kadang kan ada kenakalan yang sampai tua. Kayak ya mungkin misal mohon maaf ada yang suka mabuk. Kalau mabuk tuh masih bisa berhenti kan penyakit. Lambung lah bisa, lambung atau ginjal. Orang bisa berhenti karena sakit mati kan. Ada penyakit yang satu nggak bisa sembuh. Atau main cewek. Ya. Kalau masalah main cewek itu Ya kan? penyakit dari Moral kan. Bawaan. Bawa aja lah. bawaan diri sendiri. Iya kan? Kepribadian. Moral sendiri kan. Ya. Kalau yang gue bilang itu ya main cewek itu gak bakal bisa sembuh juga. Kalau lu masih punya duit, lu masih sehat, kalau udah watak tuh kalau main cewek lu mau punya bini 40 dijual beli 40 terbaik. Kalau menurut mas bullshit gak mas? Apa ya? Kalau orang tuh bakal berubah ketika menemukan pasangan yang tepat. Ya kalau misalnya itu nggak selalu, Enggak nggak selalu dari pasangan, mungkin dari tiba apa dapat hidayah. enggak. Orang tuh kalau kita bahas pasangan kadang kita berubah tuh cuma kamu kelas ya. Bener gak? Kamu kelas bukan pasangan doang. Mungkin nggak mungkin, kebanyakan kayak gitu. Contoh nih, lo sama pacar lu nih, pacar lu gak boleh rokok, di depan pacar lu gak pernah ngerokok, lupa gak pernah ngerokok. Udah pas gak lagi sama pacar lu lalu sama temen-temen kan, itu rokok itu cuma kamu kelas doang. Yang bisa merubah kita tuh cuma diri sendiri sebenarnya.
ya kalau kata kita ini doang kayak kita pikiran kita hidup kita pengen gitu berarti kita berubah ini kita belum bisa berubah nggak bakalan lu mau dapet cewek yang sampai sebelah apapun yang bisa seikut atau apa terus dia nyuruh berubah ya lu cuma kan kasih orang yang bisa berubah hidup dia kita nggak bisa jadi cewek yang mungkin dari pasangan kita cuma berubah kepribadian kita doang yang tadi kita ya sabar bahasa filosofi dan ada bisa sopan hidup ya di atas kemarin-kemarinnya cuma kalau belum bagian apa ya personal ya ya personal ya dari sendiri kalau kata-kata yang tadi kan orang bisa berubah ketika bertempatnya tempat tai itu cuma kontes-kontes orang yang pengen diri doang lagi deketin cewek tau lu lagi deketin cewek di share ke ceweknya biar cewek tuh mau oh ini berarti dia mau berubah nih gue harus terima dia nih kata-kata pemanis Kata-kata buaya bos. buaya darah buaya air asin buaya tawar ini jadi buaya darah buaya buntung gitu jadinya ya hati-hati lah buat para cewek di luar sana ya jangan ya tapi jangan menilai cowok itu dari covernya kan pada dasarnya manusia itu dinamis manusia berbeda ngomong-ngomong soal cewek nih Mas Baru udah ada cewek belum nih? Sekarang ya ada lah. Ada nih sekarang ada ceweknya apa nih termasuk support system apa teman hidup apa emang tujuan hidup nih buset nanya dalam banget masalahnya sebagai tujuan atau pilihan ya. Mentor. mentor apa tuh tipe apa lagi baru denger nih mentor nih mentor apa nih mentor tuh kan pengajar ya Pengajar. Cuman selalu ngingetin lah ngarahin. berarti kalau hidup Mas Baru udah terarah ditinggalin nih berarti nih kalau sekedar mentor nih buset jadi itu nih kita kalau pacaran nonton bisa bahaya nggak bicara doang aman-aman nanti jadi intinya ya kalau kita masih proses hidup sebaiknya jangan pacaran dulu sebaiknya yang belum yang udah ya udah lanjut jalanin aja kalau mungkin bisa saling support ya nggak apa-apa kalau yang belum nggak usah maksa buat nyari banget kalau nyari pasti ya kira lu itu doang berpacaran untuk Ya betul. yang biar baik mah mancing mas ayo mancing hobi Mas Baru apa nih kalau kita nih mancing nih kita udah mancing tadi bersenasi udah kita juga tadi habis mancing hobinya apa nih main motor kah apa tuh kan banyak kah Judul itu bukan hobi. tuh balik lagi ke judul nih no judo tuh judo tuh bukan hobi saya mas Kegiatan. kagak mantap berarti apa nih hobinya apa nih hobinya yang hobi banget tuh yang paling seru Itu berbau sama otomotif lah. otomotif nih coba bengkel anak-anak otomotif mainnya apa mas motornya Standar aja. nggak mungkin kirian mainnya pasti kalau kepalanya udah gondrong semi bulat gini nggak mungkin motornya standar kirian tuh kalau metik tuh dia nggak metik kan kita nggak tahu posisi dia seperti apa nggak tahu ya kan dia tahu kita nggak tahu itu ada ini lah data-datanya nih ayo mas ya tadi kan di sini naik beat Naik beat. nah itu biasa lah kirian nggak mas kalau musim hujan yang motor modifnya nggak dikeluarin kan takut apa kotor ngelapnya lap juga mahal apa nih makanya pakai ini apa sutra kali sarung BAS sobekan BAS kita udah malam ini nih motor ya jam perawan jam perawan nih kalau udah jam 12 ke atas juga mulanya ngaco iya ada absurd party jangan
Itu urusan realitas. Ada yang ngobrol mas, silakan keluarin dari semuanya. Oh, selain tadi tuh saya sempet mas melihat mas tuh yang knalpot ya. Ya, Barusan banget ini. ya tadi pas jalan ke sini sekalian. Fun fact-nya nih, sebelum dia datang ke podcast kita kan di tempat kafe. Dia datang ke sini, dia cewek knalpot di depan. Nah, itu apakah dari penghasilan samping dari Tapi jujur kan mas, nasi harganya biasa orang-orang Facebook kan biasa lah. Belantik, bukan belantik, ya belantik sapi. Itu jujur. Jujur. Sejujurnya. 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 Iya, ya kita ngobrol ini juga gak ada pembahasan nih, kita langsung ke kehidupan aja. Yang aneh-aneh kadang juga keluar nih. Kita realita kagak. aduh Kayak tadi dari mas-masnya itu kan bahas masalah cewek ya. Cewek, iya. Apa nih? Itu buat anak-anak muda mending jangan cari lah. Jangan jangan cewek. cari tapi dicari. Maksudnya jangan cari. Mending kita fokus sama yang di depan kita dulu. Apa nih depan gua, apa ini? Kok dulu apa ini? Yang kita jalani. Oh yang kita jalani. Cita-cita dan harapan. Betul. Tapi nggak semua orang punya cita-cita kan? Ada orang yang cita-cita cuma sekedar hidup, ada pasti kan? Dan mesti semua orang itu bisa berdua. Ya, tapi nggak semua. Contohnya itu saya punya teman. Siapa? Ada nih bisa sendiri. Itu bilangnya itu dulu nggak mau kuliah. Bilangnya itu nggak mau kuliah. Buka nih Bang. Karena apa faktornya? Katanya kuliah itu cuma pusing. Emang pusing. Yang gue jalanin kan pusing emang. Terus misal kita mikir cuma pusingnya doang, kalau misal masalah tugas itu semua pusing. Kalau kita nggak nyoba, Pusing kerja juga pusing. kerja juga pusing. Semua kegiatan itu ada keluh kesahnya lah. Setuju. Tapi kalau misal kita ngejalanin, ibarat kayak kita yang di sini itu kan pada mahasiswa lah, pada ngejalanin kuliah. Kalau misal kita jalanin, ya udah berproses aja. Ada tugas, ya udah dikerjain, bisa nggak bisa. Dosen bakal memaklumi. Semua orang kan punya bidang masing-masing. Ya. Tapi kalau misal kita misal dikasih tugas nggak dikerjain, itu bakal kena ibaratnya ke kita lagi sendiri. Nah, yang dikatain Bang Korka benar juga. Gue dulu juga sempat ya mbak dulu awal lulus sekolah selain itu cuma kerja. Dan gue kan lulusan SMK nih. SMK kan sekolah orang kan ribuan. Ribuan kan berarti kan umumnya anak SMK lah. Pasti pandangan ke PT udah kerja gitu. Nah, ada suatu musibah yang gue alamin, gue tuh mengidap kan dok buta warna jadi gue nggak bisa masuk PT kan. Gue kerja selama tahun kerja pelayanan ringan, kerja selama setahun. Nah, mak gue juga kuliah ya terus oke deh gue coba daftar kuliah. Pusing juga emang bener-bener pusing. Dan gue bareng tuh temen dari kecil, dari kita masih bocah, masih nusan, masih kecil belum sekolah jadi dia teman satu desa ya, saudara masih saudara juga. Dan sampai sekarang kita masih bareng. Ini dia juga kadang bantu tugas ya, masih banyak lah pengaruhnya lah. Dan buat yang mau kuliah jangan takut pusing, karena kalau lu coba nggak bakal ini nggak tahu Dari mana? Takut itu tidak bisa dijawab, itu wajar. lawan ya. Bisa dilewati. Ketika kita tidak melakukan sebuah ketakutan itu,
kita tidak akan melewatinya. Berarti ini ibarat dari kita mau melewati jalan yang gelap, kemudian kalau udah kita lewati udah kita udah nggak takut. Iya benar. Waktu terus berjalan ya, tapi kalau kita cuma mengalir mengikuti waktu, nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Bukan nggak ada habisnya sih, Takut hari itu nggak bakal bisa kita lewati. kalau kita bilang hidup mengalir, contoh styrofoam kayak contoh misal sampah di sampah ngapung kan di air ada yang maju nggak tahu kemana deh itu ya mengalir kita loh dayung juga kayak kita naik kapal nih naik perahu alam jeram kalau kita nggak ngarahin juga kita nabrak batu kita ya tenggelam di tengah jalan kan nah, mengalir itu kita harus tetap mengarahin ya kadang kita nggak bisa ngarahin diri sendiri kita bisa minta arahan ke orang kayak Gus Barok karena dia lebih tua dan pengalaman dia lebih banyak ya kan gue tidak banyak nanya biar tahu lah Itu ada saran. Dia kita saran kalau dikasih saran doang terus kita terima iya mulu nggak ada aksinya nggak ada sama aja mending jadi batu aja di jalannya tapi ada ya kali ya orang tua ada nggak contoh gue biasanya banyak contoh nih jadi ya kalau gibah pinter nih ada nggak contoh yang dikasih saran cuma iya cuma nggak ada aksi gitu tetap aja gitu banyak teman. siapa lagi Siapa lagi? Siapa Temen- lagi? temennya ada. Penasaran gue Tapi dia tidak. Oh. Temen yang mana? Temen kuliah kah, temen rumah kah, temen di motor kah, Teman bengkel kan. Buat saya sendiri tuh mudah bergaul. nggak tua nggak muda lah. Nongkrong di sini ya udah jadi teman, nongkrong di sini jadi teman. Jadi kita banyak pengalaman lah. Contohnya misal dari sini pergaulan di sini suka mabuk-mabuk contohnya, tapi kalau misal diri kita nggak mabuk ya udah sesuai sama pendirian kita. Nah ini dia yang buat salut dari Barok Punya prinsip. prinsipnya bener dia ngomongin prinsip gue percaya sama dia nah, gue goal sama dia kan intinya sebelum kita punya kesibukan masing-masing gue sama dia tuh bener-bener ya duo Joli. bukan lah gue masih normal ngaco nih jadi kita tuh best friend forever lah ini ya kita malam berdua lah kita tuh kan kadang nongkrong ke sono kesini sono ini nggak tahu tuh orang mana aja kan nah kita tuh juga banyak temen yang suka ada yang mabuk ada yang apa tapi dia sendiri tuh bisa jaga kemudian dia tuh sampai sekarang nggak pernah nyentuh hal yang kayak gitu lah ini ada pendirian Pak Tok kalau itu memang ya wajar lah ya umum Itu kan kalau misal masalah kenakalan remaja itu kan masing-masing. iya intinya ini kita sama-sama pendosa cuma kita beda cara nyiptain dosa tersebut ada yang dosa nggak sholat ada yang dosa pacaran ada yang slot ada yang dosa mabuk kalau yang kalau ada yang bang teman saya main slot sambil mabuk tinggal sholat bang itu apa bang ya itu urusan mereka oh itu berarti ya udah hidup berapa tahu juga menzalik juga ya jadi jangan sampai ya mungkin ini udah 1 jam ya kita ngobrol nggak kerasa cepet banget ternyata ngobrol 2 jam ya awalnya kita kira lama Oh, dikira masih 5 menit. iya ternyata cepet banget udah malam juga tempat ini mau tutup Ada. kita kurang ajar banget Iya. Sebelum tutup ini ada yang satu kata motivasi enggak ini nasihat buat maba aja deh nasihat buat anak-anak muda bapak bebas juga Kalau buat anak-anak muda mau nakal itu nggak apa-apa. Yang penting ya udah sewajar-wajarnya. Ya. Yang penting hindarin yang rugiin diri kita sendiri, orang lain, apalagi misal diri kita rugi, orang lain rugi, itu yang mau itu bukan cuma kita, keluarga, terutama orang tua itu kasihan.
walaupun kita nakal, yang penting ya udah kita jaga martabat orang tua. Nah, jadi untuk teman ya, dan terima kasih buat Mas Garo. Dan udah kita ngobrol sama 1 jam ya. Dan gua akhirin video ini, kita mau ngomong sedikit dari obrolan kali ini. Mungkin ada banyak hal negatifnya, juga ada positifnya. Untuk negatifnya mungkin bisa cuma gua jadinya cukup aja lah, ambil sisi positifnya aja, jadi pembelajaran. Dan dari motivasi Bang Bang tadi harusnya udah pada paham kalau kita nakal nggak apa-apa aja, nakal aja, yang penting kita tetap berpesan. Dan terutama kita mau minta maaf kalau dalam video tadi, obrolan kita tadi ada bahasa-bahasa yang kurang sopan dan ada yang bahasa kontroversi juga. Satu pihak kita nggak bermaksud, kita ngobrol doang. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.